Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita melanjutkan materinya untuk input transaksi terkait dengan aset tetap ya. Input transaksi terkait dengan aset tetap ke dalam Accurate Online. Sekarang kita sudah masuk di tanggal 30 Januari 2019. Nantinya kita rencanakan input transaksi sampai tanggal 31 Januari ya. 31 Januari yang keempat, karena 31 Januari transaksinya ada 7 kalau nggak salah ya. 31 yang pertama, 31 yang kedua, 31 yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Ada 7 transaksi di tanggal 31 Januari 2019. Nanti kita rencanakan selesai input transaksi di tanggal 31 Januari yang keempat ya. Sampai sini nanti terkait dengan hutang biaya. Oke. Kita mulai dari tanggal 30 Januari 2019. Pembelian SGD sebesar $500 menggunakan Mandiri IDR ya, dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Atas transaksi ini perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp15.000 yang dialokasikan ke dalam akun beban lain-lain. Untuk informasi nilai kursnya adalah 10.500. Note, ada catatan. Untuk input transaksinya yaitu melalui fitur kas dan bank, terus transfer bank ya. Pilih bank pengirim atas biaya administrasi yang dikenakan. Oke. Jadi dalam transaksi ini perusahaan itu membeli Singapura dolar ya. Membeli Singapura dolar sebesar berapa? $500 menggunakan Mandiri IDR, Mandiri Indonesia dalam rupiah gitu ya. Mandiri IDR, Bank Mandiri, yang langsung ditransfer ke rekening Singapura dolar, Mandiri Singapura dolar. Atas transaksi ini itu perusahaan dikenakan administrasi sebesar Rp15.000 gitu. Oke, kita masuk ke Accurate Online-nya ya. Tadi ada note untuk melakukan input transaksi di tanggal 30 melalui fitur kas dan bank ya. Terus transfer bank ya. Sini ya, transfer bank. Tanggalnya kita isikan 30 Januari 2019 sesuai yang ada di modul ya. Kas dari kas atau bank Mandiri IDR ya, Mandiri IDR ke kas atau bank ya, ke kas atau bank namanya Bank Mandiri SGD ya. Jadi langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Nah, oke, di sini Bank Mandiri SGD. Kursnya itu disampaikan di modul sebesar nilainya 10.500. Kita isikan di sini 10.500 ya. Hasil transfernya berapa? Yaitu $500. Nah, $500. Setelah kita isikan hasil transfernya $500 atau nilai pembeliannya itu $500, hasil transfernya kita klik di sembarang tempat ya. Kita klik di sembarang tempat sehingga dia akan muncul ada selisih sebesar Rp5.250.000. Jadi di sini kita isikan dulu nilai dolarnya
ya, nilai dolarnya kita isikan yaitu 500 dolar Singapura. Setelah kita klik akan muncul selisihnya. Selisih ini adalah dalam nilai rupiah, di mana nilai selisih ini yang akan kita masukkan ke dalam nilai transfer di sini. Ya. Sebesar berapa? 5.250.000 rupiah. Nah, oke. Nah, setelah kita klik sembarang tempat, dia akan hilang nilai selisihnya, ya. Jadi di dalam total Bank Mandiri IDR di sana ada 5.250.000 dan yang di Mandiri SGD atau Singapura Dollar ada 500 dolar. Dia sudah dibandingkan, ya, sudah dibandingkan antara Mandiri IDR dengan Mandiri SGD. Untuk informasi lanjutnya yaitu perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp15.000. Kita lanjut pada fitur RP di sini, ya, biaya transfer. Nah, biaya transfer ini dialokasikan ke dalam akun beban lain-lain. Maka kita masuk pada akun perkiraan di sini, ya. Kita cari akun beban lain-lain. Kita ketik beban lain-lain. Beban lain-lain, ya. Setelah muncul bisa kita klik, nilainya yaitu sebesar Rp15.000. Dibebankan ke bank pengirim, ya. Di sini ada bank tujuan dan ada pengirim. Sesuai perintah yang ada di modul, di sana dipilih bank pengirim atas biaya administrasi yang dikenakan. Oke, kita pilih bank pengirim, klik lanjut. Oke. Setelah itu kita isi info lainnya, ya. Info lainnya diisi. Tadi terkait dengan pembelian mata uang, ya. Maka kita tulis catatannya pembelian mata uang asing dolar SGD. Oke. Setelah itu kita bisa simpan. Klik simpan. Oke. Bisa kita tutup, ya. Kita lanjutkan untuk soal atau transaksi tanggal 31 Januari 2019 yang pertama, ya, yang pertama ini. Pencatatan bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain bulan Januari 2019 yang diterima pada Bank Mandiri IDR perusahaan senilai Rp150.000. Jadi di dalam transaksi tanggal 31 Januari ini perusahaan menerima bunga, ya, menerima bunga dari Bank Mandiri IDR senilai Rp150.000. Oke, kita masuk pada fitur kas dan bank terus penerimaan. Kita buka fitur kas dan bank, terus kita pilih penerimaan di sini, ya. Penerimaan. Kas banknya apa? Banknya Bank Mandiri IDR, ya. Bank Mandiri IDR. Oke. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2019, ya. Nah, untuk penerimaan bunga bank ini dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain, ya. Di sini kita cari akunnya, namanya pendapatan lain-lain. Pendapatan. Nah, pendapatan lain-lain, ya, kita pilih. Terus nilainya sebesar Rp150.000, ya. Kita ketikkan nilainya di sini Rp150.000. Terus kita klik lanjut. Oke.
Oke. Selanjutnya kita pilih info lainnya ya. Info lainnya kita kasih catatannya, yaitu terkait dengan pendapatan bunga ya. Jadi bunga misal ini terserah nanti ya untuk catatannya ya. Yang penting sudah mengarah pada transaksinya ya. Bunga bank bulan Januari 2019. Oke. Pemberinya bisa kita tulis ya, bisa kita abaikan. Kalau ada informasi misalkan pemberinya siapa, apakah Bank Mandiri ataukah siapa ya, atau bank sini itu Bank Mandiri IDR atau IGD ya, IDR atau IGD ya IDR ini. IDR atau SGD, maaf, IDR atau SGD. Nah, itu bisa kita catatkan di sini ya, pemberinya siapa itu. Oke, kita lanjut. Kita abaikan saja nggak apa-apa. Kita klik save ya. Kita tutup. Selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk tanggal 31 Januari yang kedua ya, yaitu pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayaran dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu sebesar Rp1.750.000. Nah, di sini kita melalui fitur kas dan bank terus pembayaran. Oke, kita masuk pada accurate-nya melalui fitur kas dan bank terus pembayaran. Kas atau banknya apa? Bank Mandiri IDR. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2019. Kita isikan. Nah, terkait apa akunnya? Yaitu terkait dengan pencatatan biaya listrik, air, dan telepon. Coba kita cari, kita ketik di sini listrik. Nah, ada beban listrik, air, dan telepon ya. Berarti kita masukkan ke sini. Kita klik ya. Nilainya sebesar Rp1.750.000. Kita ketikkan. Setelah itu klik lanjut ya. Oke. Terus kita isikan pada info lainnya ya. Catatannya yaitu biaya listrik, air, dan telepon. Oke, setelah itu kita bisa klik save ya. Nah, kita juga bisa cek ya. Ini masih di tanggal 31 yang kedua ya. Kita bisa cek sebetulnya di sini untuk jurnal kita. Nah, ini kan sudah ada tadi ya. Ini tanggal 31 pembayaran tanggal 25 ya. 25. Coba kita cek ini yang tanggal 31 Januari tadi ya. Oke. Terus kita masuk pada rincian jurnal. Nah, di sini Bank Mandirinya kredit karena dia keluar ya untuk pembayaran. Terus debitnya beban listrik, air, dan telepon. Oke, kita lanjutkan untuk tanggal 31 yang ketiga ya. Itu 23. Pencatatan biaya cetak brosur. Ini pencatatan biaya cetak, berarti di sini ada beban juga ya. Dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran untuk keperluan pemasaran perusahaan. Untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR ya. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu Rp1.250.000. Maka kita
masuk pada accurate kita melalui kas dan bank terus pembayaran. Kas dan bank terus pembayaran ya. Pilih banknya apa? Masih sama, yaitu Bank Mandiri IDR ya. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2019. Kita ketik, jangan sampai lupa di sini. Terus akunnya apa ini? Dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran. Kita pilih beban pemasaran. Beban pemasaran. Nah, ini kita pilih ya, beban pemasaran. Nilainya sebesar Rp1.250.000. Kita ketik ya. Terus kita pilih lanjut. Nah, setelah itu kita isikan info lainnya ya. Info lainnya yaitu biaya cetak brosur. Kita ketik. Oke, setelah itu bisa kita save. Kita simpan ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada tanggal 31 yang keempat ya, yaitu melakukan pembayaran hutang biaya yang terjadi pada bulan Desember 2018. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai hutang biayanya adalah 12.500.000. Jadi di sini perusahaan membayar hutang yang terjadi pada bulan Desember 2018 dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Maka di sini kita masih dalam fitur kas dan bank terus pembayaran. Oke, kita masuk saja langsung kas dan bank terus pembayaran. Kita masuk pembayaran ya. Banknya Bank Mandiri IDR ya. Terus tanggalnya 31 Januari 2019. Kita ketik ya. Akunnya yaitu akun hutang biaya. Hutang. Nah, ini ada hutang biaya, kita pilih ya. Hutang biaya nilainya sebesar Rp12.500.000. Oke. Terus kita klik lanjut. Setelah itu kita isikan info lainnya, yaitu pembayaran hutang biaya bulan Desember 2018 ya. Kita kasih keterangan, terus kita bisa save ya, kita simpan. Oke, coba kita lihat ya untuk laporannya ya, mulai daftar laporan, terus neraca induk sekontro, tanggalnya tanggal 31 Januari 2019. Oke, coba nah, ini di saya jumlah asetnya 1.896.225.550 Ini sampai di tanggal 31 Januari yang keempat ya, yang keempat. Oke, sekian dari saya ya. Silakan dilakukan input transaksi mulai tanggal 30 Januari sampai tanggal 31 Januari 2019 sampai yang keempat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.